Yang saya tanya, kalau Pak Jokowi meninggal sementara dia Islam, sementara dia tidak pernah membunuh dan baik, menurut kalian dia masuk surga atau masuk neraka? Inilah aku bilang Tuhan kalian tidak adil. Yang diselamatkan Yesus itu adalah orang-orang jahat rata-rata. Orang-orang baik seperti Pak Jokowi kenapa nggak diselamatkan jadi Kristen? Kalau memang dia mampu menyelamatkan manusia, mendatangi manusia untuk dikristenkan, sebagaimana dia mendatangi Paulus, sebagaimana dia mendatangkan orang-orang yang katanya murtad dari kalangan penjahat-penjahat. Iya, Pak Jokowi kan baik. Saya Pak tahu Gus Pak Dur kan Jokowi baik, tapi Anda Iya, Pak. jangan melibatkan Ya, Pak Jokowi di dalam room ini. Ya nggak apa-apa. Kenapa Lah nggak kenapa nama nenek emang lu dia kan orang aja? tokoh? Loh kenapa nenek saya kan Pak Jokowi yang adalah orang baik menurut orang Kristen? Kenapa nggak diselamatkan Baiklah, Yesus? Pak Jokowi Kenapa Gus Dur tidak lagi. diselamatkan Saya Yesus? tahu Pak Jokowi orang baik, tapi jangan libatkan Lah, nama tuh. beliau di dalam sini. Lah kenapa Kalau emang? nggak Kenapa? kuat sama Bang Perdamen, mending tahu nggak Hah? usah bahas. Saya lihat Iya, tadi kenapa sih? ngobrol-ngobrol. Simpel. Yang datang duluan di dunia ini agama Muslim apa Kristen? Kristen agama pencuri yang datang duluan sebelum Islam. Islam datang menyadarkan Kristen yang suka mencuri kitabnya orang. Kalau begitu, Gitu loh. kalau memang Islam yang datang duluan di dunia ini, tunjukin Bukan dalilnya, Bang. Islam, Kristen lebih dulu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, kepada murid Yesus. Nah, Kristen yang Sama datang saya, kepada murid apa yang Yesus bukan paling ganteng, Islam. yang paling abang. Logik Masuk ke yang tadi, Keluaran 23 nomor 7 gini. nomor 8. Boleh nggak Yesus Abang. dibunuh? abang ganteng. Abang ganteng. Menurut Keluaran 23 Gini. nomor 7 nomor 8 boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Zuma, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kalau setan masuk ke dalam badan babi, kalian memasukkan babi ke dalam badan kalian. Apa bedanya? Sama-sama hina lah. Itu dihukum Taurat itu apa, Bu? Maksudku gini, Bu. Aku dulu ngomong, Bu, ya. Aku dulu bicara, Bu, ya. Boleh kan? Ya, Boleh kan? Aku boleh. gini, mungkin aku pakai bahasa aku karena aku orang Medan asli kan. Kebetulan pemahaman kalian itu sangat sempit sama Kristen. Jujur lah aku bilang, sempit kali. Sempit. Aku bagaimana mengatakannya ya?
terlalu sempit pemahaman kalian sama Kristen itu. Nggak mau kalian perluas, nggak mau kalian mengakui gitu. Sungguh sangat beda agama kita, Bu. Sungguh sangat beda. Beda. Memang Sangat beda, Pak. Jadi beda. Kalau aku Islam dulu itu, ngomong, Pak. Bu. Oh yaudah. Aku dulu ngomong. Sebenarnya aku cuman ya pengen ngomong sama si Nandernya aku, Ibu Ripa. Tapi Loh, dia nggak mau. Saya kan belum selesai. Pakailah. Tadi kan Enggak. Pakailah. Enggak. tadi gitu. Abang minta bicara, saya izinkan. Kenapa jadi lari-lari ke Nandar? Narasumbernya saya di sini. Enggak. Saya membuktikan Enggak. Tuhan Abang itu pro kepada para penjahat, tapi tidak pro kepada orang-orang baik dan orang benar. Itu loh, makanya kami mengatakan apakah Kristen ini ajaran pro kepada setan? Gitu loh. Gini, Bu. Maksudku temamu ini ganti. Enggak, temamu ini ganti jadi ketawa orang Kristen membaca ini gitu. Yang lebih seru Iya, sedikit lah makanya gitu. dibahas, Bang. Ini seru loh, Tadi Bang. aja itu aja. Makanya dibahas. Itu aja kuncinya, Bu. Nggak mungkin dokter datang sama orang sehat. Dokter itu datang sama orang sakit. Itu aja jawabannya. Iya, Pakai logika, masalahnya itu pakai penyembuhan. pemahaman. Kita bicara tentang surga dan neraka. Apakah orang benar itu diselamatkan Yesus? Itu pertanyaannya, Bang. Ya diselamatkan lah. Nah, contoh orang benar itu seperti apa? Orang yang benar itu orang yang percaya sama Yesus Kristus. Kalau orang yang sudah percaya Nah. sama Yesus Kristus, dengarlah dulu, Bu. Orang yang benar itu bukan cukup benar saja ya. Orang yang benar dan percaya sama Yesus Kristus. Orang yang percaya sama Yesus Kristus otomatis dia menjalankan perintah-perintah Yesus. Udah, itu aja kuncinya. Oke. Gampang kali kok, simple. Paulus didatangi Yesus jadi Kristen. Kenapa Yesus hanya mendatangi penjahat seperti Paulus, tapi tidak mendatangi orang-orang yang tidak pernah membunuh sama sekali seperti Gus Dur, seperti Mahatma Gandhi, seperti orang-orang yang berimplikasi buat peradaban, Pak Jokowi. Kenapa tidak dipilih jadi Kristen? Padahal dia orang-orang baik, orang-orang yang tidak pernah membunuh. Kenapa tidak didatangin Yesus terus jadi Kristen gitu? Kenapa justru yang didatangin Yesus itu justru penjahat-penjahat semua? Ini yang saya tanya. Kenapa Yesus hanya mendatangi para penjahat-penjahat, tapi tidak mendatangi orang-orang seperti Pak Jokowi? Pertanyaan saya, menurut Anda Pak Jokowi itu masuk surga atau masuk neraka? Silakan dijawab. Orang baik sudah tahu kan kebenaran. Gini ya, Nah, sejak kapan saya- Pak Jokowi jadi Kristen? Makanya saya tanya, Pak Jokowi itu termasuk yang selamat atau tidak kalau dia meninggal sebagai Muslim? Pak Soekarno baik Sebagai atau jahat? Muslim saya tidak tahu. Saya tidak mau urusi Muslim. Saya mau urusi yang Kristen. saya tanya itu di agama ini Anda. kepercayaan saya Menurut ya. agama Anda, saya nggak bahas agama Islam. Maksud saya, menurut agama Kristen, Pak Jokowi itu termasuk orang benar atau orang tidak benar? Mana sih? Kalau iya, dengar Bu. Kalau Pak Jokowi orang baik, saya fans sama Pak Jokowi. Oke? Ah, Tetapi ya, ada tapinya. Andaikan dia menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, saya percaya dia masuk surga. Tapi saya nggak tidak bilang bisa dia jadi menghakimi Kristen. dia. Bapak ini lucu. Yang saya tanya, kalau Pak Jokowi meninggal sementara dia Islam, sementara dia tidak pernah membunuh dan baik, menurut kalian dia masuk surga atau masuk neraka? Inilah aku bilang Tuhan kalian tidak adil. Yang diselamatkan Yesus itu adalah orang-orang jahat rata-rata. Orang-orang baik seperti Pak Jokowi kenapa nggak diselamatkan jadi Kristen? Kalau memang dia mampu menyelamatkan manusia, mendatangi manusia untuk dikristenkan, sebagaimana dia mendatangi Paulus, sebagaimana dia mendatangkan orang-orang yang katanya murtad dari kalangan penjahat-penjahat. Anda pernah dengarkan pelaku narkoba, PSK, banyak yang mengaku-ngaku ketemu Yesus terus murtad jadi Kristen. Pertanyaannya, Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Yesus mendatangi para pendosa untuk bertobat, tapi kenapa orang yang tidak pernah terlihat berbuat dosa seperti Pak Jokowi itu tidak didatangi dan dijadikan Kristen? Ini bukti kalau Tuhan kalian itu pro-nya kepada setan gitu loh.
Pronya Jangan kepada setan. bawa-bawa Jadi Pak kalau ingin Jokowi, Pak. didatangin, Jangan bawa-bawa Pak Ya, nggak Jokowi, apa-apa lah. Rifa. Ya, nggak apa-apa Jangan lah. bawa-bawa. Nggak apa-apa lah. Kenapa Kenapa bawa-bawa emang? Pak Jokowi? Ya Ya nggak apa-apa lah. Dia kan mantan presiden kita. Dia kan baik. Saya jadi Ih, kenapa malu kamu yang kalau bawa panas? Pak Jokowi. Loh, kenapa? Loh, kenapa emang? Kenapa emang? Apa Mau masalahnya libatkan Pak Jokowi dibawa? Jangan Ya, gitu nggak apa-apa lah. dong. Jangan libatkan Pak Loh, Jokowi. kenapa? Ini di room Ya, kenapa kamu. emang? Di room kalian Ya, kenapa masa libatkan emang? Pak Jokowi. Ya kenapa emang libatin Pak Jokowi? Kenapa nggak Kita boleh? nggak kuat. Ya udah nggak usah dibahas. Lah, Jangan libatkan nama Kenapa orang. kok Pak Jokowi? Ya nggak apa-apa lah. Kenapa pula Pak Jokowi nggak boleh dibawa-bawa? Emang kenapa? Apa itu mah? Ini maru. Ya udah, Pak Jokowi kan baik. Jokowi. Iya, Pak Jokowi kan baik. Saya Pak tahu Gus Pak Dur kan Jokowi baik. baik, tapi Anda Iya, Pak. jangan melibatkan Ya, Pak terus? Jokowi di dalam room ini. Ya nggak apa-apa. Kenapa Lah nggak nama kenapa nenek emang lu dia kan orang aja? tokoh? Loh, kenapa nenek saya? Kan Pak Jokowi yang adalah orang baik menurut orang Kristen. Kenapa nggak diselamatkan Ayolah, Yesus? Pak Jokowi Kenapa Gus Dur tidak lagi. diselamatkan Saya Yesus? tahu Pak Jokowi orang baik, tapi jangan libatkan Lah, nama terus? beliau di dalam sini. Lah kenapa Kalau emang? nggak Kenapa? kuat sama Bang Perdamen, mending tahu nggak Hah? usah bahas. Saya lihat Iya, tadi kenapa kau sih? pelongo. Nggak usah bahas, nggak kuat kau. Lu kenapa? Itu aja. Lu siapanya Pak Jokowi? Yaelah, Ya, lu selama siapanya banyak Pak Jokowi? omong, tong kosong Iya, aku bunyinya tanya kau nih, siapanya kamu. Pak Jokowi? Iya. Iya. Pak Jokowi. Loh, inilah aku bilang kau prosetan. Inilah aku bilang kalian itu prosetan. Kenapa? Kemasukan setan di umat tentang orang Islam. lain, Pak. Kemasukan setan. Ada setan di lubang hidung kami yang adalah Tuhanmu. Makanya kau kesurupan. Aku bawa Pak Jokowi, kenapa kau yang merepot? Emangnya kau siapanya Pak Jokowi? Aku mencontohkan kalau memang Tuhan kalian Tuhan yang adil, dia itu hanya datang kepada pendosa kayak Paulus. Kenapa dia tidak menyelamatkan Gus Dur? Kenapa tidak menyelamatkan Mahatma Gandhi? Kenapa tidak menyelamatkan Albert Einstein? Kenapa tidak menyelamatkan Hawking? Inilah bukti Tuhan kalian itu hanya pro kepada orang-orang jahat atau setan, bukan kepada orang-orang baik. Makanya kenapa Gus Dur tidak dijadikan Kristen sama Yesus? Karena dia orang benar, dia orang baik. Yesus tidak mau memasukkan dia ke dalam surga karena Yesus datang kepada para pendosa. Jadi kalau ingin ditemui sama Tuhan, berdosa dulu supaya bisa didatangin Yesus. Itu logikanya. Oh, berarti beda logika kita, Ibu Ripa ya. Beda lah memang. Lah, Kita sangat jauh loh, saya beda. tanya dulu. Yang didatangin Yesus adalah para pendosa. Pendosa itu ketika mereka berbuat dosa itu mereka dibimbing setan atau dibimbing Tuhan? Coba jawab. Gini aja Bu Ripa ya. Waduh. Nanti orang Kristen ketawa Bang, semua, ganti mending aja itu, tema Bang. ini. Mending itu ya, Bang, ketawa ya. orang semua nanti. Bang, banyak dalam kitabmu, dalam kitab Amsal, Bang, berperkara dengan orang bodoh dia banyak tertawa. Ini ada dalilnya loh dalam kitab Amsal loh. Serius. Nih. Serius. Enggak gini. Cuman aku bilang tanpa Kok enggak secara tak sadar Ibu Ripa, Ibu Ripa menunjukkan kebolehannya Yesus kami gitu. Saya tanya sekali lagi. Yesus itu mendatangi orang-orang jahat. Pertanyaannya, orang jahat itu adalah orang yang dibimbing setan atau dibimbing Tuhan? Coba jujur. Aduh. Jujur Bu ya. Ya jujur. Orang-orang jahat yang didatangi Gini. oleh Yesus itu adalah orang-orang yang dibimbing setan atau dibimbing Tuhan. Jawab. Ya jelas orang-orang jahat yang selama ini seperti Paulus, yaitu selama dia jahat dibimbing setan. Justru Yesus kami tidak mau. Diselamatkan nggak sama Yesus? Diamlah dulu. Diselamatkan nggak? Akulah dulu. Akulah dulu ngomong, belum lagi siap ngomong. Jawab. Justru Yesus kami, Tuhan kami sayang sama orang-orang penjahat, sama orang sesat. Justru dia dijadikan menjadi pelayannya menjadi muridnya. Jadi justru di situ Yesus kami itu sangat-sangat peduli sama manusia, sama yang diciptakannya. Beda sama agama tetangga. Jadi
Udah ku bilang Ibu Ripa Saya ganti tanya temamu sekali ini, lagi, ganti. Tuhanmu itu menyelamatkan orang yang jahat yang bersama setan. Berarti Tuhanmu sayang kepada para pelaku kejahatan yang dibimbing setan. Saya tanya, kalau Tuhanmu Tuhan yang adil, apakah Pak Gus Dur dan Pak Jokowi itu termasuk orang-orang yang dibimbing setan? Coba jawab. Sebenarnya tanpa ku Saya jawab, sudah tanya ku jawab sekali berarti, tapi lagi, ketika Anda mengakui Tuhan Anda menyelamatkan setan, orang-orang yang bersama setan, bukan apakah Tuhan menyelamatkan Anda setan. juga Aduh. menyelamatkan? Orang-orang yang bersama setan itu diselamatkan sama Tuhanmu ke surga kan? Kan tidak perlu lagi dia berbuat Selamat baik kan? Karena malam, didatangin. Ibu Uni, Ya, Rifa. bentar-bentar Pak. Ya malam, bentar ya Pak ya. Saya tanya sekali lagi nih, ketika Tuhan Anda itu menyelamatkan para penjahat, di antaranya adalah Iya. Paulus, dia kan dibimbing Iya. setan, diselamatkan sama Selama Tuhanmu. ini. Nah, Iya, adakah mantap kan? orang-orang ya, kenapa Pak Gus Dur yang tidak bersama setan, yang tidak bersama Pak Jokowi yang tidak bersama setan, kenapa tidak diselamatkan Tuhanmu? Jawab. lucu. Waduh. Oh, kalau itu ya Waduh. pertanyaanmu, Bu. Waduh, Pak, itu pertanyaan. Kok apa lari kali gitu? Ini sudah ku jawab, ini temamu ini loh. Kristen pro setan sudah ku jawab. Lari ke Gus Dur, lari ke Jokowi. Terima kasih Ibu Ripa sudah membuat tema ini menjadi menguatkan aku yang sudah kuat di Kristus tambah kuat gitu. Terima kasih buat temamu ini. Ini tidak secara langsung Ibu Ripa Iya, tapi jawab dulu. Iya, jawab dulu. Saya tuh, Bang, saya lagi nggak mau dengar kesaksian. Saya mau bertanya. Ketika Tuhan Anda katanya itu menyelamatkan para pendosa yang dibawa bimbingan setan, pertanyaannya, apakah orang benar seperti Pak Gus Dur dan Pak Jokowi itu diselamatkan sama Tuhan Anda atau tidak? Kalau diselamatkan, kapan mereka dikristenkan? Pak Gus Dur udah meninggal, nggak sempat jadi Kristen. Pak Gus Dur yang tidak pernah membunuh itu masuk surga atau masuk neraka di agama kalian? Sementara dia tidak pernah jadi Kristen. Itu kenapa kami katakan Tuhan kalian itu hanya mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Orang-orang tidak berdosa dia tidak mau selamatkan. Pak Gus Dur, Pak Jokowi, Pak Soeharto, atau siapa lagi ya, Hawking, Einstein, itu orang-orang yang berguna buat peradaban dia tidak mau selamatkan karena tidak berdosa. Jadi kalau ingin diselamatkan sama Tuhannya, orang Kristen berbuat dosa dulu. Karena Yesus datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Nah, faktanya orang-orang benar seperti Pak Gus Dur dan Jokowi, Pak Gus Dur lah, dia meninggal tidak jadi Kristen, berarti dia masuk neraka kan? Nah, kenapa Tuhan kalian nggak mau menyelamatkan dia? Apa karena dia tidak pernah membunuh? Jadi supaya jadi Kristen membunuh dulu, memperkosa anak orang dulu, berzina dulu, biar bisa masuk surga, gitu. Nah, coba bantah saya. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Kita pakai logika saja toh. Iya, pakai logika boleh. Andaikan kita seorang guru. Nah, kalau kita lihat murid kita udah pandai, ada yang bodoh, mana yang kita ajarin? Tambah ajarin. Yang diajarin yang Tanya bodoh. dulu. Iya, Iya, yang seperti diajarkan itulah tuh. yang bodoh, ya, tunggu. Yang diajarin, yang lulus yang bodoh kan? Yang pintar diluluskan nggak? Ya, jelas lulus. Oke, kalau gitu Pak Jokowi dan Pak Gus Dur itu dia termasuk orang benar atau termasuk orang yang tidak benar? Mau benar atau tidak benar, kita manusia biasa tidak tahu. Tuhan yang tahu. Kalau orang Islam semuanya termasuk orang benar nggak di Kristen? Kita tidak tahu semua sebagai umat manusia. Dengar teman-teman. Benar Ketika apa mereka salah? ditanya bagaimana pandangan agama mereka terkait orang Islam, mereka tidak berani menjawab. Padahal terang-terangan di dalam kitab mereka tertulis, ya. Pertama,
Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangankan orang yang tidak beriman kepada agama mereka, yang sudah menjadi agama mereka aja, yang memanggil Yesus Tuhan aja, nggak semua masuk surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapa. Inilah kenapa kalian itu adalah umat yang saya bilangnya munafik. Ketika kami mempertanyakan keadaan orang di luar agama kalian, kalian nggak berani jawab. Karena kalian tahu konsekuensi menjawab bahwa Pak Gus Dur dan Pak Jokowi kalau mati menjadi Islam sementara mereka orang baik masuk neraka. Kalian tahu bahwa analogi yang kalian bawa tadi, ketika ada orang bodoh diajarkan guru dan diluluskan, maka orang pintar tidak diluluskan karena dia pintar. Itu logikanya. Manusia, kalau kita sesama manusia, jangan gimana kita sih bilang ini? orang baik atau orang jahat. Loh, Semua saya Tuhan tanya yang tahu. gini bang, orang benar dan salah bang. Saya nggak bicara tentang orang baik dan jahat. Saya tanya, ketika Anda mengatakan orang benar itu adalah orang yang tidak perlu lagi pengajaran dari Yesus, itu merujuk kepada siapa? Karena apa? Yesus datang itu Kristen belum ada. Yang dia pilih adalah 12 murid. Yang dia pilih adalah Paulus. Itu orang-orang jahat yang dia selamatkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus tapi tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah berbuat jahat? Diselamatkan atau tidak sama Yesus? Silakan dijawab. Itu tetap diselamatkan. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Oh, Semua. berarti semua orang Hindu, orang Sampai Islam. dia menebus gitu. dosa sampai dia disalib, mati, bangkit. Oh, berarti orang Hindu yang baik yang tidak pernah membunuh itu masuk surga ya? Tidak memilih siapapun, dia tanggung dosanya semua manusia. Oh, berarti masuk surga enggak perlu jadi Kristen ya? Enggak perlu jadi Kristen atau jadi Islam. Oh. Enggak perlu. Oh iya. Tergantung dari kita semua manusia. Sabar Pak ya. Sabar, aku terus sabar. Mana si uniknya? Sabar ya dia ini. Sabar. Ganti akun. Bentar ya Nandar tuh. Jadi gini loh Pak, dalam kitab kalian itu Yesus itu berkata begini, aku datang untuk orang berdosa dan dia tidak datang kepada orang benar, betul? Di situ di Alkitab tidak tertulis. Dia tertulis di Alkitab kami, Yesus datang menebus dosa semua Bapak, umat yang manusia. saya tanya ayat ini, Pak, yang saya tanya ayat ini. Aku datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Itu yang saya tanya. Ayat apa itu? Coba. Ayat Aduh, mana ternyata itu? Bapak nggak tahu ayatnya. Nih. Iya, saya tanya karena kamu tahu. Iya, ini saya tunjukin. Nih. Lukas pasal 5 nomor 32, silakan. Baca. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tuh. Iya. Pertanyaan Itu aku. kalau kamu Bentar. Bentar, Bang. Saya jelaskan. Duh. Saya jelaskan itu. Boleh saya jelaskan itu? Sebentar, saya mau tanya. Jangan menjawab apa yang kami tidak butuhkan. Kami bertanya. Yesus datang ke dunia ini menjumpai orang-orang berdosa. Betul? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, orang seperti Pak Jokowi dan Gus Dur itu adalah orang-orang yang kehidupannya tidak pernah terdeteksi membunuh, memperkaus, menyakiti, bahkan dianggap baik oleh orang Kristen. Pertanyaanku, dia selamat atau tidak dalam iman Anda di Kristen? Itu saya minta perspektif Kristen, bukan pendapat pribadi. Perspektif Kristen. Saya jawab ya.
Menurut hati kami orang Kristen, kami tidak sembarang menilai manusia siapapun dia baik atau tidak atau jahat. Nah, kalau Anda Tuhan bisa, karena- kalau Anda karena pasti masuk semua- surga. Bentar, dengar ya udah. dulu. Enggak, saya nggak Dengar, bisa, saya belum nggak selesai. nanya karenanya. Saya Saya sama belum langsung. selesai. Enggak, Saya belum Pak, selesai. saya ini bukan Saya orang belum yang selesai. bertanya tentang doktrin gereja. Selesaikan dulu saya. Aduh, kenapa sih kok sama orang Kristen ini kalau diskusi itu yang tidak diminta untuk dijelaskan harus dijelaskan? diselesaikan dulu dong, jangan potong. Selesaikan Saya dulu tanya ceritanya. Anda Aduh, gimana? Selesaikan enggak, saya dulu. tanya kalau Anda pasti masuk surga enggak? Saya enggak tahu pasti jiwa saya, roh saya. Tuhan yang tahu. Oh, yaudah berarti Bapak Tuhan ini yang tidak tahu tahu. menau tentang. Yaudah, kalau Bapak nggak tahu apa-apa jangan ngomong. Saya butuh orang yang tahu di sini. Kalau Bapak nggak tahu apa-apa ngapain Bapak jelasin? Bapak diam aja ya. Ibu yang enggak tahu. Yo, Ibu saya ini- justru karena ibu nggak tahu yang makanya nggak saya tahu bertanya. apa-apa. Pak Kristen, dengar ya. Karena memang saya nggak tahu apa-apa, saya bertanya. Tapi Bapak ketika ditanya juga nggak tahu apa-apa. Bapak ngapain ngomong? Bapak kan nggak tahu apa-apa. Buktinya Bapak nggak ngerti dari tadi. Saya nggak tahu. Ya udah, Bapak Sedangkan ngapain agama ngomong? ibu diajarkan untuk boleh berdusta. Loh, siapa bilang di agama Bapak tidak boleh berdusta? Yesus saja berdusta kok. Enggak ada di Loh, dalam kitab agama Lukas kami ada pasal punya 20 10 ada. hukum, Ibu. Paulus berdusta, Yesus berdusta. Rahab disukai Tuhan karena berdusta. Kami diajarkan ada 10 hukum, Ibu. Bohong, kalian tuh nggak ikut. Itu punya orang Yahudi. Kalian Yesus berbohong itu 2 kali. Mute saya. Kalau biar Pak, ini kan kalau ngomong diskusi. tuh pakai data lah. Nih saya tunjukin Yesus berbohong ya. Nih saya Pakai tunjukin data Yesus kamu berbohong. nggak mengerti kok. Ya udah, nih saya tunjukin Yesus berbohong atau enggak nih. Kristen pro setan, sedang Islam saja setan. Orang ngomong tuh nyambung, apa sih? Ini makanya kesurupan setan nih. Orang ngomong tuh nyambung. Saya mau pun tunjukkan Di mana bukti Yesus. kesurupan setan? Ya ini saya lagi tunjukin data. Yesus berbohong. Diam dulu nih. Coba kamu baca Lukas pasal 24 ayat 46. Coba kamu baca. Kamu baca, kamu tahu. Ih, Kristen ini jijik baca Bible ya, nggak mau baca kitab sucinya sendiri loh. Heran Kamu daripada saja Kristen loh. Kebanyakan setannya. Loh, saya buktinya kalau saya kebanyakan setan, buktinya saya mau baca kitab kamu. Berarti kitab ini kitab Muhammad setan kamu berarti. saja kau ini anak kecil. Adam tahu. Lah, Coba. nenek moyang Tuhanmu bahkan mengambil bini orang dan menikahi anak umur 3 tahun, Ishak itu. Ini orang ini penghujat sebenarnya ini. Kau ini nggak bisa, kau tuh nggak bisa jelasin agama kau, langsung menghujat agama orang. Kau aja jawab dulu agamamu. Kamu Tuhan kau nggak tahu berbohong. apa-apa itu. Iya, kau jawab sudah. Lukas pasal 24 ayat 44. Nih kau baca ini ya. Nih kau bacakan. Kau baca. Nah, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kau cari di mana ayat ini tertulis. Kalau tidak, Tuhan kau berbohong ini. Kau tunjukkan ayatnya di mana? Ada ayatnya itu kok. Ya mana tunjukkan. Dia datang ke dunia ini. Dengar dulu saya Kau jelaskan. tunjuk ayatnya. Kristen prosetan. Ini memang prosetan semua orang Kristen ini lah, serius. Kenapa kalian itu nggak bisa jujur menjawab? Aku tanya, di mana tertulis ayat ini? Supaya Tuhan kau selamat dari kebohongan. Kalau nggak, Tuhan kau berbohong. Kamu dengar saya jelaskan. Kalau tidak ada ayatnya berarti Tuhan kau bohong. Coba kamu tunjukkan ayatnya kalau kamu tahu. Di Ya, mana memang ayatnya? nggak ada. Ayatnya nggak ada kok. Makanya aku bilang Tuhan kau berbohong. Berbodong Tuhan kau. Karena ayatnya nggak ada. Aku bilang, kau tadi kan bilang kami diajarkan berbohong, sementara Tuhan kau sendiri berbohong. Paulus juga berbohong loh. Kata Paulus, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin kamu melimpah, dengar. kenapa aku dihakimi ya tuh. Sudah. Oh, udah tunjuk dulu kalau nggak ada ayatnya. Kalau kau sudah- nggak ada punya ayatnya, kau diamlah. Nggak tahu apa-apa, banyak bicara, Oten nih. Memang prosetan kalian tuh. Orang nggak ngerti apa-apa, pengen bicara, birahi kau pengen Sudah bicara. 2 muslim, laki-laki sama perempuan. Apalah kau ini, mana ayatnya? Kau tunjukkan kalau Tuhan kau nggak berbohong. Ada-ada aja Oten nih. Ditanyain Oten, malah Oten. kemana-mana. Kamu yang menjadi budak seperti anjing pada laki-laki. Ini makanya aku bilang prosetan. Mentang-mentang Ada. Tuhannya suka ngata-ngatain perempuan jadi anjing, dia ikut-ikutan ngata-ngatain orang. Ku bilang kan memang prosetan mereka ini loh. Kota-katanya kotor. Kamu cari sadar, baca hadis-hadis Lihat kamu semua. teman-teman ya, pada akhirnya mereka kan tunjukkan aslinya mereka. Di awal sok baik, padahal mereka ini prosetan. Akhirnya kata-kata mereka penuh hujatan. Bener kan kata kita kan? Kamu jadi Kristen Makanya prosetan kenapa itu dia menjadi Kristen? kuat Karena iman dia kami. adalah pendosa. Kenapa saya Kamu tidak
Kenapa dia jadi Kristen? Karena Yesus menjadikan dia Kristen karena dia pendosa. Kita tidak pendosa kayak dia. Kita Lambat bukan orang yang iman suka. kami itu. Kenapa dia jadi Kristen? Betul kata Yesus, dia datang untuk pendosa. Wajar Bapak ini Kristen karena Bapak ini mulutnya kotor, guys. Makanya dia Kamu yang Kristen. kotor, kamu sebentar jadi anjing Loh, buat laki-laki muslim. Tuh kan, betul Bapak ini mulutnya kotor, dia itu kesurupan setan, makanya dia Kristen. Makanya tema kita adalah Kristen pro setan. Terbukti kan teman-teman? Terbukti, karena setan yang ada di lubang hidung kita adalah Tuhan mereka. Betul kan kataku? Sebentar kita membuktikan kalau mereka itu pro setan. Cukup kita tanyakan pertanyaan yang tidak mampu mereka jawab, mereka akan menunjukkan kesetanannya. Maka kita tidak berbodong seperti mereka. Betul kan kataku? Mereka itu pro setan. Pro setan Bapak tadi itu, mulutnya kotor kan? Mereka kalau tidak mampu menjawab tentang ketuhanannya, mereka ada hominem, mereka nyerang pribadi. Itu kelakuan mereka. Kenapa? Memang Tuhannya bilang menyelamatkan para penjahat. Jadi kalau ingin jadi Kristen, berbuat jahat aja dulu biar diselamatkan sama Tuhannya. Gitu. Kenapa Yonatan Nandar tidak jadi Kristen? Karena Yonatan Nandar bukan pendosa. Aku turun dulu, aku dibatasi lagi. Yonatan Nandar ungkat aja komalnya. Nanti live lagi. Allah kami. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang keimanan Allah kami. Sholat kan, nah itu saya salah makanya. Terus sarungnya itu kelorot, jatuh. Oh, ya salah sendiri bang. Kenapa bisa ngelorot? Tapi itu bukan jadi alasan. Kita itu harus malunya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena ketika nanti kita mati, yang menghakimi kita bukan manusia tapi Tuhan. Itu kan kejadian cuma sekali. Itu rapuh kali itu bang. Sekarang mau belajar ngaji, mau belajar sholat ini ke siapa, bingung sayanya Bang Juma. usia berapa sekarang usianya? Saya usianya 33 Bang Juma. Masih muda loh. Masih punya kesempatan. Silakan ke masjid terdekat, belajar di sana. Sampaikan saya mu'alaf yang ingin bertekun belajar tentang Islam. Pasti diterima. Siap Bang Juma. Iya. Di mana di Jakarta? Saya di Jakarta istri saya di Jakarta Barat. Cikareng. Saya kerja Cikareng. di Bekasi. Iya Bang Juma. Oke, nanti bisa hubungi tim kita yang ada di Jakarta untuk diarahkan belajarnya di mana gitu. Iya, pengen sekali saya Bang Juma. Iya, Insya Allah. Bang Handi monitor, tolong di DM saudara kita ini, di DM beliau, nanti kita arahkan belajar di mana gitu. Soalnya Bisa selama ini kan selama saya nonton TikTok kan saya lihat live Bang Juma mau naik sering nggak diterima. Oh iya, sorry. Bukannya tadi udah naik di sini, belum ya? Ya udah naik cuma jaringannya macet Bang Juma. Oh iya, sip. Oke lah. Makanya saya minta petunjuk biar ada bimbingan saya gitu. Iya, baik. Makasih banyak. Saya menghargai keinginan adek ini untuk belajar. Nanti Bang Handi mohon akan dah di DM beliau. Nanti ada yang DM. Ya, Nanti tukaran nomor. Nanti kami arahkan kemana pergi belajar, ya. ya siap Bang Juma. Iya. Untuk makanya kalau
kan dalam agama Kristen itu nggak boleh, dalam agama Muslim itu nggak boleh makan daging babi ya Mbak Juma. Iya. Nah, itu kalau di keluarga kami itu, kami kan ada 7 bersaudara Bang Juma. Terus? Nah, itu ada 5 orang saudara saya itu makan daging babi. Terus 2 orang itu saya sama kakak pertama saya itu kalau makan daging babi itu semua pada bengkak habis. Badan semua pada bengkak itu Bang Juma. Alhamdulillah, beruntunglah. Artinya terhindar dari makanan haram tersebut. Nah, kakak ini Islam, Kristen? Kakak itu masih Kristen. Masih Kristen. Tapi waktu nikah itu kan saya sempat kabarin keluarga di kampung, di NTT Bang. Iya. Nah, saya kabarin ke sana, saya bilang saya mau nikah sama seorang agama Muslim. Terus orang tua saya jawabnya, kan kamu yang jalanin, bukan orang tua yang jalanin, gitu Bang Juma. Oh, alhamdulillah. Artinya orang tua tidak melarang anaknya untuk pindah keyakinan. Iya, betul. Ya udah gitu aja deh. Nanti ada tim saya yang DM kamu. Nanti terima dibalas, bisa tukaran nomor di Jakarta. Kalau perlu nanti jumpa sama Bang Suma juga. Insya Allah bulan depan saya di Jakarta. Bang Juma, ini boleh nggak saya cerita dikit ya Bang Juma? Boleh. Ini pengalaman saya waktu tahun 2019 itu Bang Juma. Iya. Nah itu kan saya nikah sama janda Bang Juma. Iya. Nah itu almarhum suaminya itu emang orang ibarat kata fanatik agama juga, agama Muslim sih. Siap. Nah dia pesantrennya di Ujung Kulon. Nah itu tahun 2019 tanggal 23 malam itu. Iya. Saya diimpiin Bang Juma, ada semacam 2 tampak bayangan yang datang ke saya Bang Juma. Nah yang satu putih, yang satu hitam. Iya. Ini dia kasih saya itu sejadah itu Bang Juma. Dia kasih sejadah begini, saya terima yang putih. Nah itu dalam mimpi saya bangun begini pas jam 3 subuh Bang Juma. Iya, Masya Allah. Iya. Oke, Masya Allah. Itu demi Allah Bang Juma, saya ceritakan mimpi saya itu benar-benar dari lubuk hati saya Bang Juma. Iya, oke. Itu saya pernah cerita sama Pak Ustadz, katanya itu apa? Itu menunjukkan ke kamu jalan yang benar. Iya, bisa jadi. Malah Kemana beliau? Teman-teman Luwu Utara, teman-teman Palopo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ki semua di, jangan ki lupa makan kapurung ya. Alhamdulillah. Halo anak desa, apa kabar? baik, malam. Iya malam. Bisa buka kameranya bang? Di sini udah mati lampu, boleh nggak ya? On cam kayak tadi itu ya? Boleh. Off cam kayak tadi ya, boleh ya? Mati lampu Buka aja. soalnya. Iya dinyalakan aja lampunya bang. Saudara Enggak. tadi, adik tadi yang mualaf ini, tolong di DM ya Bang Handi. Kita butuh data beliau. Iya dibuka aja kameranya bang. Karena teman-teman bawah itu mintanya kita buka kamera gitu loh. Tadi off cam tuh Pak. Soalnya di sini kalau dinyalain kamera, kayaknya teman-teman yang tidur itu mengganggu dia. Masalahnya tadi itu memang dia datang mau ribut, makanya dia nggak mau. Mau ribut kan mualaf nih. Gimana tuh Bang Zuma? Bukan yang sebelumnya, sebelum tadi itu yang ngata-ngatain saya kadrun. Jujur aja saya baru masuk nih Bang, baru ikut yang terakhir ini tadi yang mualaf ini. Oh ya udah. Baru Silakan. masuk terakhir ini. Kita Ini, bahas Bang, tema ini. Ya. saya mau nanya eksekutor salib pahlawan. Maksudnya gimana ya Bang? Yang membunuh Yesus itu dalam konsep Kristen pahlawankah atau penjahat?
yang membunuh Yesus yang Iya. disalib itu ya. Iya. Itu sebenarnya bukan pahlawan itu, Bang. Tapi Bentar, Bang. Saya turun dulu, Bang. Soalnya saya di lantai 2 ini. Biar nggak mengganggu teman-teman ini. iya. Sekalian buka kamera, kalau di bawah kan tidak ada temennya lagi kan. Tanda. Bro, saya turun dulu sebentar, bro. Nah, ini ada. Oh, halo Bang Zuma. Halo juga, saudara. Eksekutor salib pahlawan itu memang ada dalilnya ya? Dalilnya sebagai pahlawan nggak ada, tapi dalilnya disebut sebagai anak iblis ada, hamba setan ada. Di Bible apa di Al-Quran, Bang? Apa di hadis? Di Bible. Oh, di Bible. Yohanes Bisa 8, iya, Yohanes 8 ya, Bang? iya. Nah, coba saya buka ya, Bang ya. Silakan buka satu perikop dari data nomor 37. Oke, siap, Bang. Yohanes 8 ayat berapa, Bang? 37 sampai seterusnya, satu perikop. Yohanes 8 ayat 37 sampai Buka seterusnya. kamera aja bang, nggak seru kali saya ngomong sama gambar gitu. Tenang, Abang Zuma yang paling ganteng di sini juga kan. Percuma kalau dihidupin kamera juga gelap, Abang. Nggak apa-apa lah, minimal saya bisa lihat ada gerakan. Kalau ini nggak ada sama sekali. Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 37 ya, Bang ya. Iya. Ntar ya, Bang ya. Saya tuh kangen tuh sama Bang Zuma sebenarnya. Ntar ya, Bang. Ya, makasih. Ya udah ketemu nih, Bang. Nah, Saya, silakan. abang baca apa? Abang lah yang baca. Ya udah. Yohanes 8 ayat 37 ya, Bang ya. Iya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi Ya. kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, berarti orang yang mau membunuh Yesus itu orang-orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya kan? Yang iblisnya tadi mana? Katanya ada Nomor 4-4-nya. Yohanes 8 ayat 44 gitu ya. Iya, kan satu perikop itu bang. Siap-siap Bang Jumat. Sorry ya Bang ya, saya ini dulu ya. Saya pengen cari tahu sebenarnya. Saya bukan berdebat agama nih, karena saya memang bukan di bidangnya Bang. Saya pengen tahu aja kebenaran. Ayat 44. Untuk 35. Bentar ya Bang ya. Yohanes 8 ayat 44. Biarin typing di bawah marah nggak apa-apa ya. Saya kan pengen tahu kebenaran sebenarnya. Benar nggak sih? Iya. Gelap kok bisa baca, kan baca di HP abangku. Oh ini Bang, udah ketemu Abang. Silakan. Siap. Oh berarti saya baca dulu dari ayat 43 biar nyambung ya Bang ya. Iya. Kalau Saya yang dengar, saya dengar.
Nah, kalau langsung di ayat 44 kan saya nggak tahu nyambungannya dari mana. Benar nggak sih Bang? Betul. 43 42 ya. Yohanes 8 ayat 42. Ini. Kita baca ya, Bang ya. Silakan. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dari datang dari Allah. Benar nggak sih? Betul. Nah, begini Bang. Jikalau Allah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab Tidak. sebab aku keluar dan datang dari Allah. Iya. Itu saya bisa pahami konteksnya Bang. Iya. Dan Kalau- aku gimana Bang? Kalau mengasihi itu ada niatan membunuh nggak? Mengasihi nggak ada sih Bang. Nah, makanya orang-orang yang mau membunuh Yesus itu adalah orang yang bapaknya iblis. Bukan gini Bang. Yesus itu sebenarnya datang dari Allah, bukan Allah ya. Dari Allah, Bapaknya. Nah, kalau tidak melalui Yesus itu tidak bisa datang langsung kepada Bapa, karena dia datang dari Allah, dari Bapaknya. Dengan cara apa kita melalui Yesus? Kita bunuh dulu. Atau Tidak. kita ikuti ajarannya. Betul. Ikutin ajarannya karena memang ajaran Yesus tidak ada yang Nah, tadi di situ di Yohanes 8 orang yang mau membunuh Yesus itu disebut sebagai orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Ya benar, karena dia datang karena dia sebagai firman yang diturunkan dari Allah. Iya. Itu dia sebagai firman, iya Bang. Iya. Dan orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Benar. Sekarang saudara sebagai Kristen pingin Yesus itu mati atau pingin Yesus jangan mati? Sekarang dia memang mati tapi dibangkit dalam 3 hari Bang. Enggak, bukan Dia itu. firman yang Bukan Bang. itu abangku. Yang mau membunuh Yesus itu adalah Bentar, Bang, anak-anak saya- iblis. Anak-anak biar iblis. Saya ongkem Bang. Bentar Bang. Biar enak kita ngomong kan. Abang Yang kan minta mau- ongkem. Nah, yang mau membunuh Yesus itu anak-anak iblis. Nah Yes. sekarang kalau melihat keadaan betapa besar kemudian upah daripada penyaliban itu atas kematian Yesus. 1 Korintus 15 nomor 17. Apa kata Paulus di situ? Sia-sialah kepercayaanmu jika tak ada kebangkitan, dan kau akan tetap berada dalam dosa kalau tidak ada kebangkitan. Gini. Ya benar itu. Kayak gini Bang, contohnya seperti ini Bang. Tunggu. Maka muncul pertanyaan. Apakah saudara mau Yesus dibunuh atau saudara mau Yesus jangan disalib? Gini Bang ya. Kita bahas yang mana dulu ini? Yang Yohanes berapa dulu ini? Menurut Yesus Abang ini. yang tadi yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Saya mau tahu saudara ini anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan. Maka muncul pertanyaan, Anda mau Yesus disalib, dibunuh, atau Anda mau Yesus jangan dibunuh? Bukan gini Bang. Abang ini framingnya terlalu jauh. Kita bahas satu ayat dulu. Abang itu bacanya cuma satu ayat. Saya tidak framing loh. Bang. Di dalam Matius 16, orang yang berpikir Yesus akan disalib itu disebut iblis oleh Yesus. Gini Nah, Bang. gimana? Silakan. Kita bahas dulu yang Yohanes, nanti baru lari ke Matius, Bang. Saya jawab semua, Bang. Sesuai dalil, Bang. Jangan framing dulu. Silakan. Iya, ini yang Abang bilang ini Matius 8 ayat 42 ini seterusnya. Saya baca di sini, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Aku itu konteksnya Yesus, Bang. Iya. Ya, ngerti kan maksud saya? Iya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Allah itu konteksnya Bapakku. Iya. Bapaknya Yesus yang datang dari surga. Iya. Abang itu ngerti maksudnya.
Dan aku datang bukan atas kehendak dia sendiri, kehendak Yesus sendiri. Ya. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, melainkan dialah yang mengutus aku. Dia Iya. itu apa? Tahu nggak konteksnya? Dia itu adalah Allah. Ya. Karena memang tertulis di Yohanes 3, tidak ada satupun yang datang kepada Bapa 16. melalui aku. Iya. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Iya. Nah itu yang kita bahas. Jangan framing dulu ke tempat lain, Bang. Nah, Kita sekarang yang selesaikan dulu. menurut Yesus yang tadi data itu yang mau membunuh Yesus itu anak setan atau anak Tuhan? Yang mau membunuh Yesus jelas itu anak setan. Oke, Sebab sekarang- Yesus itu bangkit dalam 3 hari, Bang. Oke, sekarang Dalam 3 saya hari tanya. dia bangkit, turun ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk Sekarang- menebus dosa sekarang manusia, saya Bang. mau tanya, Lain saudara. hal dengan Muhammad, Bang, tidur di kuburan sampai saat ini, Bang. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, Anda mau Yesus Ya. mati atau Anda mau Yesus itu jangan disalib atau disalib? Apakah Yesus itu manusia berhak untuk memutus dia untuk mati apa hidup? Hanya Saya Bapaknya. tanya saudara loh, apakah saudara mau Yesus mati atau Yesus jangan mati? Ya dia mati untuk menembuskan dosa manusia Berarti Anda mau Yesus mati? sesuai kehendak Bapa di surga. Tadi Yesus menyebut yang mau Yesus mati iblis. Begini, saya menyebutkan Gimana dong? Anda gini, sebutkan ayatnya kita bahas. Jangan framing dulu. Anda mau mati Yesus, Yohanes kita- 8 tadi itu loh. ayat berapa? Iblis lah yang Jangan- menjadi bapakmu. karena memang di Tadi nomor Al-Quran itu gini. 37. Bang Zuma yang paling ganteng. Di Di situ Al-Quran dikatakan itu biasanya kalian itu bahasanya ayat-ayat satu-satu. Minimal ayat sebelumnya. Yohanes berapa? Saya baca. saudaraku. Makanya Ya. tenang. Siap, saya tenang. Ya, siap. Nah, Yohanes 8 nomor 37 itu awal perikopnya. Siap. Saya buka dulu. Silakan baca. Yohanes 8 ayat 37. 37. Ah, Saya baca sebelumnya karena memang ada lanjutan itu, Bang. itu satu perikop. Anda jangan nyebrang ke perikop lain, saudaraku. Bentar ya. Yohanes Satu 8 ayat 37. Itu kan awal perikop 37 itu. Oke. Yohanes 8 ayat 37 dalam Alkitab terjemah bahasa Yunani. Oke. Saya baca apa Bang Zuma yang baca? Kalau saya tidak terlalu hafal, tapi saya tahu. Di situ kan sudah ada Tahu. Bible. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani tahu. Saya tidak terlalu paham bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Bahasa Indonesia aja. Nanti kita gini ya Bang ya. Abang kan bertanya sama saya kan sebagai orang Kristen. Nanti saya berhak juga tanya sama Abang ya. Terkait materi ini kan. Nah itu kan mau menang sendiri Abang itu kalau mau. Ini kan dua arah ini. Ini dua arah ini, Dek. Dua arah. Arah dari mana? Islam Ini kan mengajar Bang. di Islam mengajarkan salib. Orang-orang yang menyalib Yesus itu, Nabi Isa itu, orang-orang yang dihukum. Enggak Bang, gini Bang. Kalau nanti mau kiamat, itu Isa itu akan turun menjatuhkan salib. Abang itu Iya, sebenarnya makanya salib bagi kami itu adalah karya setan. Isa Al-Quran sama di Kristenan itu beda Bang. Iya, tapi kan kita sama-sama membahas tentang salib. Al-Quran membahas salib, kitab Anda membahas salib. Dua arah. Gini aja kontesnya. Abang Zuma ini mau bahas di Bible apa di Al-Quran? Nanti bertanya ke saya tentang Al-Quran penyaliban. Saya sekarang bertanya ke Anda tentang penyaliban, kan gitu. Baca Yohanes 8:37. Orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah anak-anak setan. Sekarang Anda mengatakan Anda ingin dosa Anda disalib, dosa Anda ditebus. Berarti Anda adalah anak-anak. Nah itu framing, nggak ada dalilnya kalau gini. Bang, Coba, Bang Zuma. coba. Akan kelihatan Bang Zuma kalau dibuka maskernya akan kelihatan lebih ganteng Bang. Baca Yohanes 8 nomor 37. Baca. Serius Bang. Ayo. Akan kelihatan Bang Zuma. Tak follow dulu ya, anak ganteng. Tak follow dulu Bang Zuma, izin follow dulu ya, biar kita siap. Gini Bang. Nomor 37-nya itu Anda baca. Aku tahu. Yohanes 8 ayat 37 dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia terjemahnya. Aku tahu
Ya, Lanjut, Bang lanjut. Zuma yang bahasa apa saya? Saya nggak hafal ini Bible saya ini kecil. Oh, ternyata ada Bible di Bang Zuma. Oke lah Bang, baguslah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, jadi orang yang mau membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya, betul? Betul. Ah. Betul Bang. Nah, sekarang saudara mau Yesus mati atau mau Yesus jangan disalib? Apa yang difirmankan oleh Tuhan, oleh Allah? Ya, tadi disebutkan Yesus, aku tahu kau adalah anak-anak Abraham, tapi karena kamu tidak memperoleh firman dalam dirimu, makanya kau ingin membunuh aku. Nah, saudara Benar, sendiri, sesuai kehendak Allah. Sesuai Oke. kehendak Allah. nah, saudara sendiri mau nggak Yesus itu disalib? Mau untuk menebuskan dosa kita, termasuk Nah, kamu, berarti- termasuk Abang Zuma itu disebutkan oleh Yesus. Berarti menurut Yesus, orang-orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya kan? Orang yang ingin membunuh Yesus. Yes. Nah, berarti Yohanes 8:44 iblislah yang menjadi bapakmu kan? Jangan di sana dulu, kita baca satu. Ya, silakan, silakan. Yohanes 8 ayat 37 sampai 44. Saya baca dulu satu persatu ya Bang ya. Iya, silakan. Siap. Yohanes 8 ayat 37 sampai 44 ya Bang ya. Bang Zuma ini sebenarnya kalau buka masker itu lebih ganteng sebenarnya. Cuman saya nggak mau buka masker Abang ini. Saya mualaf Bang kalau buka masker Bang, sumpah. Bingung ya di bawah tuh. Bingung kalian ya? Ya udah. Saya baca ini nih. Tadi 37 Yohanes 8 ayat 37 tadi yang kita baca ya Bang ya. Sekarang Yohanes 8 ayat 38 saya baca Bang sampai 44 ya. Ya Bang. Iya. Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang ku katakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Ayat 39 Bang. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya Bang. Ayat 40 Bang. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku tuh Yesus kan? Ya, bukan Bang Zuma lah, Yesus. Benar nggak sih? Kok tunjuknya gini? Apa Bang Zuma mau jadi Yesus? Biasa ikut Bang Zuma. Benar nggak sih Bang? Ya udah, kita lanjutin. Jangan masuk hati Bang. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari yang di atas. Yang di atasnya Yesus, Allah. Bukan Allah ya Bang ya. Allah sama Allah beda ya, pribadi yang berbeda ya Bang ya. Ishak sama Ishaknya kita juga beda ya Bang ya. Jadi jangan disamakan ya, abang yang ganteng. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Iya, emang iya, dia nggak dikerjakan apa yang kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. Bukan Allah ya Bang ya, Allah. Benar nggak sih Bang? Allah sama Allah beda, pribadi yang berbeda ya Bang. Karena Allahnya abang itu sujud juga ada di Al-Quran itu. Sujud juga sama Muhammad. Dia menyembah sama Muhammad juga. Saya itu nanti kita bahas lah masalah itu. Saya juga paham lah masalah itu. Kata Yesus kepada mereka, ini sampai ayat berapa tadi Bang? 44. 44 ya, ini baru 42 ya Bang ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Iya benar dia ngomong demikian karena
memang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Benar. Yang benar itu. Dia harus mengasihi. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dialah itu artinya Allah. Ngerti nggak bang? Ngerti. Dialah itu artinya Allah, bukan Allah. Allah sama Allah pribadi yang berbeda. Jadi saya cuma subjektif sama abang aja. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ialah adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Oke, dah. Ngerti nggak konteksnya itu bang? Ngerti. Dari Sekarang atas itu sampai bawah itu ngerti nggak konteksnya? iya, oke. Sekarang siapa yang ingin membunuh Yesus? Iblis atau Allah? Bagi yang tidak mengikuti firman-Nya. Iya. Kalau dia tidak mengikuti, dia tidak mengikuti ajaran Yesus, sama aja dia. Karena Iya, memang maksudnya, siapa yang ingin membunuh Yesus? Iblis atau Allah? nah, contohnya gini, yang ini membunuh Yesus, contohnya orang-orang Muslim seperti Bang Zuma itu. Kenapa lari ke saya? Di situ kan belum ada saya. Tadi katanya saya gini, Iya, bukan abang saya. kan bukan pengikut Kristus, abang ganteng. Nah, sekarang saya tanya sama Nah, saudara. abang kan termasuk iblis. Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Nah, keinginan Ah, bapakmu itu bapakmu yang mau membunuh Yesus itu siapa? Ini tidak mengikuti keinginan bapakmu itu artinya Allah. Ya, Allah mau Yesus dibunuh atau iblis yang mau Yesus dibunuh? Bukan, bagi yang tidak ikut firman-Nya Allah sama aja membunuh Yesus. Ngerti nggak konteksnya? Ya, Bang? bukan, kenapa lari ke situ? Yang ini kan Contohnya orang-orang seperti ini, datang. Yohanes 8:37 dibilang di situ, aku tahu kamu kemudian keturunan Abraham. Tetapi kamu tidak tapi kamu berusaha untuk membunuh aku sebab kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Nah, Memang iya. orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Berapa kali Ya, benar. Yesus mengalami percobaan pembunuhan? Siapa yang mencobai Yesus untuk dibunuh? Berapa kali? Iblis kan? Ya, seperti Bang Zuma juga iblis nggak mengikuti Yesus kan? Sekarang pertanyaan saya, saudara nih yang saya tanya, apakah Anda mau Yesus disalib atau Anda nggak mau Yesus disalib? Kalau kita sebagai umat Kristiani itu sesuai kehendak Bapa yang di surga. Nah, kehendak Bapak Yesus jangan dibunuh. Di ayat berapa bang? Keluaran 23. Oke, kita baca dari Keluaran 23 sebelumnya ya. Keluaran 23. Kita tuh bang, kita bicara dalil aja bang. Kalau framing itu kita nggak Iya. Bapak yang Anda sebut itu tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Keluaran Yang berapa? mau Yesus dibunuh itu iblis. Bentar, abang. Keluaran berapa bang? 23. Saya ini fans Bang Zuma. Kalau Bang Zuma ini bukan master ganteng kali, saya mualaf bang. Keluaran jangan 23 lagi. 23 nomor 7 nomor 8. Keluaran 23 dari 1 ya. 23. Jangan baca nomor 1 nomor 2-nya, kasihan Anda nanti. Enggak apa-apa bang, biar kita tahu jalan lurusnya sampai di 7 sampai. Kalau kita langsung baca satu ayat aja, poinnya Ya kita udah, bilang. silakan, jangan salahkan saya. Baca nomor 1 dan nomor 2 sampai nomor 7. Keluaran 23 ayat berapa bang? Ya, terserah, tadi saya tunjukkan 7 dan 8, tapi kalau mau baca yang lain silakan, jangan salahkan saya. Oke abangku, tenang Ya, silakan. aja. 7 sampai 8. Baca. Nanti kita giliran tanya kalau di ini ya bang, hadis sama Al-Quran kita giliran ya bang ya. Ya.
Keluaran 23 dari 1 ya sampai 7 ya Bang ya. Iya. Sampai 7. Saya baca dari ayat pertama ya Bang ya. Oke. Keluaran 23 ayat pertama. Siap. Oke, siap. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong maksudnya Bang. Jangan. Makanya Tapi di Muslim boleh berdusta kok dalam 3 hal Bang. kalau di Kristen boleh berbohong dalam segala hal. Nggak boleh. Oh, boleh. Ini buktinya. Nah, ini buktinya Bang. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Kalau di Kristen boleh berbohong semua hal di Kristen. Itu pasti Nggak tuh. boleh. Ini buktinya Siapa? abangku, sayangku. Ya itu perintah Yesus, itu perintah Tuhan. karena memang Itu kita perintah pengikut Yesus, Tuhan. Abang. Itu perintah Karena kita- Tuhan kepada Bani Israel. Itu kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya Kristen. Ayo lanjut dibaca. Lanjut baca. Tuhan kita tuh Yesus. Definisi Tuhan itu abang tahu nggak? Kita tahu. Enggak usah dan- kemana-mana dulu, selesaikan Ya ini udah. dulu. Ya udah, abang bilang Kristen itu boleh berbohong dalam segala hal, sedangkan Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal, sedangkan di Kristen nggak ada dalilnya. Gitu loh abang saya. Filipi 1 nomor 18. Bentar, kita lanjut ke sana ya. Ini abang keluaran ya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Itu perintah siapa bang? Perintah Tuhan, makanya jangan berbohong. Agama Tuhannya Anda itu siapa? agama Anda Iya, itu Bang. agama yang berdiri di atas kebohongan. Agama Anda itu. Silakan Anda baca terus. Ya bang Zuma, Tuhan itu siapa? Tuhan siapa ini? Ini kan Tuhannya dalam Bible. Musa, Tuhannya Yesus. Tuhan Ini kan yang dalam disembah Bible, oleh Pak. Yesus. Udah terus baca lagi. Kita jangan framing dulu. Ini jelas-jelas Yesus. Kamu yang ini. framing kok. Gini loh bang, abang ganteng. Heeh. Silakan. Nah, masker bang. Silakan Anda Jangan- baca. Ya udah bang, ini ya, ya jelas ya. Dia bilangin itu berbohong dalam segala hal, agama Kristen nggak ada. Ini buktinya. Dalam agamamu Janganlah engkau semua menyebarkan hal kabar boleh, bohong. segala sesuatu halal bagiku. Jangan dulu ke sana, kita bahas yang ini abangku yang paling Iya ganteng. makanya. Silakan. Ya udah, ini. Janganlah engkau menyebarkan bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi. Itu perintah siapa bang? Kalau memang abang paham. Perintah Tuhannya Nabi Musa, itu kan kitabnya Nabi Musa, Cak Ayu. Gimana sih? Ini Bible bukan? Ya kitabnya orang Yahudi itu, bukan kitabnya Kristen. Yakin? Ya udah kita Yakin. buka di kitab Kristen aja. Yang mana kitab Kristen? Kitabnya Kristen itu perjanjian baru. Siapa bilang? Saya barusan. Apa haknya Kristen menggunakan perjanjian lama? Apa haknya? Begini aja lah lebih simpel. Yang datang duluan di dunia ini agama Muslim apa Kristen? Kristen agama pencuri yang datang duluan sebelum Islam. Islam datang menyadarkan Kristen yang suka mencuri kitabnya orang. Kalau begitu, Gitu loh. kalau memang Islam yang datang duluan di dunia ini, tunjukin Bukan dalilnya, Bang. Islam. Kristen lebih dulu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, kepada murid Yesus. Nah, Kristen yang Apa datang saya? kepada murid Abang Yesus yang bukan paling ganteng, Islam. yang paling ini. Abang, logik Masuk ke yang tadi, Keluaran 23 nomor 7 gini. nomor 8. Boleh nggak Yesus Abang. dibunuh? Abang ganteng. Abang ganteng. Menurut Keluaran 23 Gini. nomor 7 nomor 8, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Tuhan? Bentar kita lanjut ke sana. Ini kan apa? Jangan kemana-mana dulu. Nggak kemana-mana, kita sesuai konteks yang kita Iya, bahas. Keluaran Abang ganteng. 23 nomor 7 nomor 8, menurut Tuhan boleh nggak Yesus dibunuh? Keluaran berapa? Yang tadi itu loh. Aduh, gimana Saya sih? baca dari pertama, abang aja nggak nyambung dari ayat 1 sampai 3 Keluaran nya. 23 nomor 7 nomor 8. Orang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak Jangan- bersalah jangan kau bunuh. Yesus boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Abang Zuma yang paling ganteng. Itu ada ayatnya itu, baca abang. Abang, ayatnya itu ada terusnya. Kalau kita baca langsung satu ayat, itu abang tuh nih, ada terusannya, Bang. Ya udah, makanya baca aja kalau gitu. Baca Nah. nomor 1, seterusnya baca. Udah aku Sekarang baca satu gini aja. Apakah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa mau Yesus dibunuh? Apakah
Tuhan itu siapa? Konteksnya Tuhan yang mana? Nggak usah, kita kan bahas kitabnya Nabi Musa. Nah terus, Apakah Tuhannya Nabi Musa mau agar Yesus itu dibunuh? saya itu orang Kristen bukan Nabi Musa. Tuhan Ya, Nabi kitab Musa yang siapa? Anda gunakan ini perjanjian lama. Apakah perjanjian lama mau agar Yesus dibunuh? Lah tadi Abang Zuma bilang itu bukan Alkitab Kristen perjanjian lama. Memang bukan Perjanjian kitabnya baru, Alkitab Kristen itu. Itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil terjemahannya secara tidak sah. Di mana yang tidak sah? Anda baca Ulangan 33 nomor 4, silakan. Kalau Bang Zuma ya saya udah paham tuh. Bang Yusuf, Bang Zuma, Bang Nandar itu Loh. selalu suruh membaca Itu. langsung satu ayat aja. Di situ tanpa tertulis, mengetahui di situ tertulis hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. Udah, berapa ayat berapa? Ulangan 33 nomor 4. Tidak ada, suaranya tidak kedengaran. Gimana tidak kedengaran moderator abang itu mute saya apa abang mungkin yang mute saya? Ini tangan saya ini. Di mutein terus saya ngomong dari tadi ya enggak. Baru enggak satu dengar, Bang. kali. Baca. Ya udah, abang. Baca. Yaudah. Hukum yang datang Jangan kepada di-mutein. Bani Hukum yang Jangan datang di-mute, Bang. Hukum yang datang kepada Bani Yakub dan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan berapa? Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 nomor 19 nomor Ulangan 20. dulu ke Mazmur, ulangan dulu Bang, satu-satu Bang. Ya, silakan. Abang, gimana kita buka ulangan Mazmur, gimana kita bisa baca? Jangan Abang, emosi. saya- Baca aja Ulangan 33 nomor 4. Orang itu aku fansmu Bang, jangan aku nggak emosi, cuman aku bingung. Dari ulangan Mazmur langsung baca, kan bingung aku Bang, mau baca yang mana? Ulangan 33 nomor 4 aja kalau gitu. Nanti baca Ulangan Yeremia 31 sampai 34. 33. Nanti itu dibahas Bang. Ulangan 33 4. ayat 1 sampai 4 ya. Saya itu pengen tahu kelanjutannya Bang. Saya kalau langsung di nomor 4 tuh saya nggak tahu kelanjutan dari atasnya seperti apa. Ya Bang. Benar nggak sih Bang? Ya. 1 sampai 4. Tadi kita bahas yang lain, lari ke sini ya bingung juga saya. Iya, makanya tadi Anda yang bertanya itu Tuhannya siapa? Nah iya, Pertanyaan Abang aneh. bilang kan itu perjanjian lama itu kan bukan agama Kristen punya. Benar nggak sih Memang Bang? bukan. Nah, terus Itu kitabnya Abang Yahudi. Terus abangnya nanya perjanjian lama lagi terakhir bilang itu Alkitabnya kalian. Kalian tuh artinya abang itu ngomong sama saya. Benar nggak sih? Iya, karena Anda sudah menggunakan Saya kan kitab Kristen. orang. Ini kitab kalian ini yang di dalamnya Dalilnya ada di mana kalau itu? ada punya Abang. orang, yaitu orang Yahudi Abang. punya. Abang ganteng, dalilnya di mana kalau itu bukan Alkitab Kristen? Tunjukin satu ayat aja sama saya. Boleh ya? Boleh. Ulangan 33 nomor 4. Ini saya udah buka dari 1 Ya. sampai 4 ya. Nah, satu ayat katanya dimintanya dibacanya banyak. Lanjut. Karena gini Bang, kalau satu ayat aja itu abang itu framing. Minimal Tidak dari akan 1 pernah sampai 4. berubah maknanya. Biar kau baca kejadian Udah, sampai saya- kitab. Ya udah saya baca Silakan. dari 1 ya. Iya, panjang kali. Iya. Nah. Inilah berkat yang diberikan Musa. Benar gak sih Bang? Coba lihat abang itu bukan enggak nanti dibilang saya nih salah lagi bacanya. Bacalah di situ. Baca aja. Abang bukalah, jangan. Ini bukan Al-Quran Bang, harus pakai bahasa Arab aja dapat pahala tanpa tahu artinya Bang. Iya, betul. Pandai kamu. Abang Silakan itu baca. minimal lihat biar tahu artinya dari awal sampai akhir Bang. Iya, silakan Anda baca. Anda ini sudah arti pun sudah terjemahan direvisi setiap saat pun kan Anda nggak ngerti gimana dong. Tiap saat gimana? Saya ini sering masuk ini Bang di room Yusuf Nandar. Abang Ya, Zuma sudah. baru ini karena nggak pernah dinaik. Iya, silakan. Karena memang saya itu sebenarnya fans sama Abang Zuma. Lebih ganteng lagi kalau Abang Zuma itu buka masker. Jangan masuk hati Bang. Manusia itu sama.
Udah bang, kita baca. Abang Juma aja bacalah. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Ayat ini bang, ayat 1 bang. Suatu milik bagi jemaat Yakub. Abang ulangan 33 ayat 1 sampai 4 kan? Iya. Ini bang. Iya Beda betul. bang. Kok Saya beda, baca bang? nomor 4-nya langsung. Intinya, Enggak, dari 1 sampai 4 bang, biar ada nyambungnya bang. inilah berkat yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepada orang Israel. Abdi Allah itu bang, bukan hamba bang. Ya, sama aja pun. Inilah berkat yang Sesuai dalil. diberikan Musa abdi Salah Tuhan. itu bang. Kepada orang Israel sebelumnya ia mati bang. Kepada orang Israel. Ya. Kepada orang Israel atau kepada orang di luar Israel? Kepada orang Israel bang. Ini bang. Anda sendiri orang apa? Abang. Anda Kepada orang orang apa? Israel sebelum ia mati bang. Iya, Anda orang mana? Kok? Apa hubungannya sama saya? Ini kan orang Israel. Memang Bang. gak ada hubungannya, itu kitabnya Musa. Orang Israel memang punya kitab. Udah aku bilang jangan kau minta baca selain daripada itu, nanti kena dijidat. Saya ini 18 tahun belajar ini. Gak usah keragukan. Berarti gini, saya tantang bahasa Yunani sama Abraham. Kita, ayo. Pendetamu suruh saya, kalau saudara mau saya bahasa Ibrani dengan Yunani, pendeta, kau suruh ke sini. Bang, nggak ada artinya 18 tahun kalau nggak tahu bahasa Ibrani sama Yunani. Bang. Pendetamu sudah masuk dalam kubur, bahasa Bahasa Yunani pendeta, nggak Bang. ngerti. Udah. Gini bang, Sudah. saya orang awam aja lah bang. Saya nantangin bahasa Ibrani sama Inilah Yunani, Bang. berkat yang diberikan Ini Musa di Israel itu, hamba Bang. Tuhan itu kepada orang Israel sebelum Musa mati. Anda orang apa? Gak usah ke sana dulu. Orang Israel sama kita sama karena kita memang Nasrani. Orang Israel Anda bilang Anda sama. Begini, Anda orang mana? Inilah penyesat, pembohong, Muhammad. penipu. Makanya Muhammad kalian itu orang disebut Arab. sebagai agama yang suka nipu. Dengarin, Muhammad kan Arab. Anda orang apa? Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta. Ya Ya sama, ayuhan nas, Yesusnya untuk inni alam rasulullahi semesta. ilaikum Bukan jami'a. Israel aja. Wahai manusia, aku diutus Jangan kepada kalian framing. semua. Selesaikan dulu ini ayat. Abangku paling ganteng. Iya, Selesaikan makanya. dulu. Jangan framing dulu. Ya Selesaikan dulu ini. ayat. Anda yang membawa Ya. Nabi Muhammad barusan. Ini Iya, memang dikatakan Nabi Muhammad sampai saat ini inilah dia berkat dia yang menggadaikan diberikan bacaan Musa sampai saat ini tidak ditebuskan. kepada orang Israel. Anda orang apa? Anda mau nanya framing di situ orang mana sama orang Israel? Memang Kok tujuan jadi tulisan- framing? Ini kitab yang mengatakan inilah ajaran Musa hamba Tuhan yang diberikan kepada Israel. Anda orang Ya udah. apa? Ya udah kita bahas Al-Quran. Muhammad orang apa? Anda orang apa? Ini dalil. Astagfirullahaladzim. Anda kan tadi mengatakan Anda tidak- saya mempertanggungjawabkan pernyataan Bang Zuma. saya. Bang Zuma. Bahwa kalian Bang Zuma. orang Kristen itu pencuri kitab. Bang Zuma, Kristen apa Muslim yang duluan ke dunia ini? Ini dalilnya bukan untuk Muslim, Ya, bukan Bang. untuk Kristen. Dalil Ini itu untuk di Israel. Bible. Ini Abang untuk Zuma Israel. yang ganteng. Abang Zuma yang ganteng, ini dalil itu sadar nggak kalau kamu itu bacanya di Bible? Minimal di Al-Quran dalilnya, jangan di Bible. Nabi Musa di dalam Al-Quran surah As-Saf, ya bani wa qala Musa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata, wahai bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian. Wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum ya bani Israel. Ini dalil juga mengatakan Musa mengajar untuk Israel. Apa ngomong? Enggak jelas kau ngomong. Ini kitabnya orang-orang Yahudi diajarkan oleh Musa kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen.
di-mutein? Dalilnya jelas. Kenapa Inilah di-mute? berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel sebelum dia mati. Anda bukan Israel. Kalau diskusi itu jangan kayak belut listrik. Jangan kayak belut sagu. Kan malu. Udah ketahuan kayak gitu malu. Harusnya tutup muka. Ya, biar nggak malu ya, tutup muka aja ya. Iya, harusnya tutup mukanya, udah malu kayak gitu. Iya betul. Buka kameranya, Bang. Ya, oke, tunggu sebentar. Ya. Oh, buka. Tolong kirim loh, supaya saya bisa buka. Karena saya nggak tahu gimana buka. Kirim saya buka. Tuh, dah. Oke. Ya. Ya, oke Bang Juma. Oke. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus, luar biasa. Oke, Bang Juma. Saya lihat seru banget ceritanya. Dengan siapa tuh tadi? Oke, mau bahas kayak tadi atau bahas yang apa? Ini Bang, temanya Bang. Temanya apa? Eksekutor Yang mengeksekusi Yesus itu penjahat atau pahlawan? Kalau bagi apa tuh? Bagi orang yang tidak beriman, dia pikir dia adalah pahlawan. Kalau bagi orang yang beriman, pasti dia tahu mereka itu orang berdosa. Berarti orang berdosa menghadiahkan keselamatan kepada Anda? Bukan. Lalu? Allah. Lalu? Salah paham. Lalu? Ini di dalam boleh saya ngomong dulu? Ya, silakan, silakan. Silakan. Oke. Di dalam rencana Tuhan harus menggenapi rencananya. Karena di mana Tuhan berencana, Bang? Di mana Tuhan berencana? Menyelamatkan orang-orang berdosa dengan membunuh orang yang benar, itu di mana tertulis? Ya. Oke. Akan terjadi penyelamatan bahwa ada nubuatan dengan zaman Hawa waktu manusia jatuh dalam dosa, dan di situ ada dikatakan bahwa terjadi perjanjian Allah kepada keturunan Hawa. Tidak ada keturunan Hawa itu dikutuk, Bang. Nggak ada dosa Adam itu diserahkan kepada keturunannya. Anda baca Mazmur 8. Di situ Baca Mazmur memang 8. dikatakan bahwa di situ dikatakan, hai ular, kamu akan mematuk ke keturunan kaki, meremukkan kaki keturunan Hawa. Maksudnya keturunan iblis dan keturunan Adam akan selalu bermusuhan. Ya, jadi bukan berteman, Bang. Bukan menerima hadiah dari keturunan setan. Ya, nggak ada itu dosa waris, itu nggak ada itu, Bang. Ya, di situ karena hukumannya yang harus dijatuhkan kepada keturunannya Hawa. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya adalah perbuatan Hawa dan Adam itu mendatangkan hukuman. Di mana itu dalilnya? Kok ada karang-karang sendiri? Mazmur 8 sendiri. Ya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kamu akan meremukkan, si ular akan meremukkan. Iya, tapi apa hubungannya dengan penyaliban, Abangku? Nggak ada hubungannya dengan penyaliban itu. Karena itu. penyaliban di sini terjadi bahwa kaki Yesus diremukkan. Nggak ada hubungannya dengan itu maksudnya. Iya, kamu nggak ada hubungan karena kamu tidak beriman. Lu kok nggak beriman? Apa hubungannya, betul coba? Dong, kalau tidak beriman tidak ada hubungan.
Ya apa Kalau yang hubungannya? Coba beriman mana akan bukti melihat dalil? seperti Mana itu. bukti dalilnya? Anda kan cuma mencocok-cocokkan paku, kaki, Ya, tangan. memang begitu ke Mana orang Yahudi? Kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi. Anda yang cocok-cocokkan. Anda itu Kristen. Jadi kaki siapa yang diremukkan? Di keturunan Hawa yang mana? di mana kemudian Mana ada orang keturunan Yahudi? Hawa yang diremukkan? Di mana Coba. orang Yahudi Coba mengatakan kamu bahwa ini untuk carikan. Yesus? Carikan Ngarang-ngarang. dalilnya keturunan Hawa. Kejadian 5 Kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam, laki perempuan diberkati Tuhan. Ada-ada aja. Mazmur Bagaimana? 8 Anda Itu baca, memang Mazmur 8 nomor 2 perjanjian nomor 3 terhadap Anda Abraham. baca. Itu Anak-anak perjanjian Adam, terhadap Abraham. keturunan Tapi Adam keturunan semuanya itu Hawa, adalah orang-orang yang keturunan Hawa diberkati itu oleh Tuhan. yang Jangan ngarang bebas diremukkan abangku. kakinya siapa? Coba kaki keturunannya Ada Hawa kemarin itu siapa? orang banyak di Nusa Kambangan ditusuk paku kakinya. Ada-ada aja. Itu kan Gak ada hubungannya. Bukan, Jangan bohong-bohong sini. Gak ada disalibkan hubungannya. ada. Ada saja. jangan bohong-bohong juga kamu. Kamu nggak tahu. Karena Sekarang kamu yang tidak menyalib paham. Yesus itu Karena apa? hanya Yesus Yang menyalib itu diremukkan apa, Bang? kakinya. Yang menyalib Yesus itu bagi Anda Disalib. pahlawan atau penjahat? Kalau itu memang ketidaktahuan manusia untuk mengenal Allahnya dan sehingga Tuhan Pertanyaan itu saya, dibunuh dia itu sama pahlawan atau penjahat bagi Anda? Kan pertanyaanmu itu kan salah. Pertanyaan saya salah. Yesus Memang bisa nggak salah. mati? Tidak ada Yesus bisa istilah nggak disalib? pahlawan, tidak Saudara, ada istilah musuh Yesusnya di situ. bisa nggak disalib tanpa ada yang mengeksekusi dia? Bisa nggak? Di situ kan nggak ada istilah ada musuh atau pahlawan situ. Loh, Anda mendapatkan keselamatan akibat kerja iblis. Tidak. Oh, Iblis kenapa juga tidak? tahu. Kalau iblis tidak merasuki Iblis tidak Yudas, tahu. saudara, kalau iblis tidak merasuki Yudas, Lukas 22 nomor 3, apakah dia bisa berkhianat? Justru karena hati si Yudas sudah punya ketamakan, disitulah pengkhianatannya Bagus. Apa dipotong akibat oleh- dari pengkhianatannya? Apa akibat dari pengkhianatan Yudas? Karena pengkhianatan Yudas cuma sekedar menjual Yesus, tidak tahu mau Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya apa? Kalau akibatnya ya karena dia jual Yesus, dia tidak tahu Yesusnya lebih disalib. tahu dari itu. Yesusnya disalib. Disalib oleh mereka. Akibat oleh Yesus orang-orang disalib, berdosa. kalian selamat. Kristen selamat. Bukan begitu. Lalu? Di dalam sebenarnya pemahaman orang manusia itu ada yang mau bunuh Yesus saja. Dia tidak Enggak, tahu itu ada sekarang bukan itu tentang masalahnya. keselamatan. Coba Di coba dalam- saudara baca 1 di dalam Korintus 12 nomor penyaliban, 17. Itu Bapak menyelipkan tentang keselamatan, bukan tentang bagaimana manusia itu tahu itu disalibkan karena penebusan dosa. Nggak ada yang tahu. Jadi siapa yang ngarang Ada kalau Bapak yang tahu. siapa yang mengarang kalau itu untuk penebus dosa? Siapa yang ngarang? Ya, Yesus yang mengatakan bahwa dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Sebagai tebusan. Sekarang bisa nggak dia menyerahkan nyawa tanpa ada iblis? Bisa? Dengan cara Ya, dengan cara bagaimana juga tetap terjadi. disengat listrik, minum racun, Bagaimana bunuh diri, juga, bunuh diri. bagaimana juga tetap akan mengalami penderitaan. Nah iya berarti orang-orang yang menyebabkan dia menderita itu apa? Penjahat atau pahlawan bagi Anda? Tidak ada istilah pahlawan atau penjahat. Lah, tanpa mereka bisa nggak kalian Karena selamat? tidak ketahuan manusia itu telah tidak mengenal Yesus itu siapa. Sekarang bisa nggak Anda Hanya selamat menganggap dia tanpa itu Yesus Anda itu dibunuh? Orang yang menyesatkan. Bisa nggak Anda selamat tanpa Yesus dibunuh? Karena mereka itu menganggap Yesus itu menyesatkan. Akhirnya begitu. Makanya dia membunuh. Akibat dari mereka membunuh, Ulangi. mereka Ya, bukan akibat berkongkong-kongkong bunuhnya itu, ingin membunuh tapi Yesus. Di dalam pembunuhan mereka memang
tujuannya menghentikan pengajaran Yesus. Mereka tidak tahu itu tentang penyalipan itu ada penebusan dosa, nggak tahu. Nah, berarti kerjaan mereka Karena itu rahasianya Tuhan. Kerjaan mereka itu berguna dan bermanfaat untuk Anda atau tidak? Tidak ada gunanya sebenarnya. Lalu salib itu apa? Salib itu memang Bapak sudah merencanakan Yesus. Nah, berarti mereka itu sangat bermanfaat sama Anda. Tidak. Lah, tanpa mereka di dalam penyalipan, di dalam rencana Bapak dan rencana Bapak di mana lagi rencana Bapak? Bapak juga difitnah. Memang itu rencana Bapak. Di mana tertulis rencana Bapak untuk menebus dosa dengan menggunakan orang benar? Di mana? Itu Yesaya, di dalam Yesaya. Yesaya lagi. Memang Yesaya menubuatkan tentang Yesaya itu tidak ada nubuatan untuk Yesus. Baca Yesaya 1. Halo. Bapak bisa baca Yesaya 1 nomor 1? Boleh baca Yesaya 1 di situ. 54 kamu baru itu Anda pandai-pandai yang ngambil kitabnya orang untuk agama Anda. Ya, kamu yang Yesaya pandai-pandai mengambil Yesaya 1 orang, bukan saya. Kamu yang pandai-pandai ngali-ngalihin cerita, ngali-ngali aja. Sekarang kalau Yesus tidak disalib, Anda masuk surga. Karena itu memang sesuai nubuatan. Berarti iblis ini pelaku nubuat. Tidak ada itu malah asa. Karena mereka memang tidak tahu apa yang dinubuatkan. Iya, nubuatannya Yesus mati. Karena Bapak memakai cara mereka untuk melakukan penebusan dosa. Berarti mereka juga turut andil di dalam menyelamatkan Kristen. Ya kan itu pendapatmu. Itu kan pendapatmu. Lalu yang menyalib Yesus siapa? Bapak tidak mengatakan mereka punya andil. Lalu yang menyalib siapa? Yang menyalibnya siapa? Di mana ada dalilnya bahwa mereka disebut pahlawan? Mereka disebut Yesus menyebutnya iblis. Orang-orang yang ingin menyalib Yesus justru itu kalau waktu Petrus tuh bilang jangan, tidak sekalipun kamu akan disalib. Tapi Yesus, kamu ke gereja, isap ibu jari pendeta, jangan di sini. Ilmu ndak ada, ngotot aja tanpa ilmu. Masih mending manusia separuh matang yang tadi. Ya, baik. Ya, apa kabar nih? Baik, buka kameranya Bang. Oh, harus buka kamera ya? Iya. Bang Suma nggak naksir saya kan kalau saya buka kamera? Enggak. Oh enggak ya? Oke, sebentar Bang Suma. Ngomong kayak orang mau buang air. Siapa? Tadi itu. Enggak. Kayak habis mabok. Udah, Bang Sung udah lihat saya? Udah. Kenapa banyak pita kaset? Buka Bang, buka kameranya Bang. Buka aja kameranya, santai aja. Saya diskusinya enggak menghujat kok. Iya, buka aja kameranya. Enggak apa-apa pun. Kita di Indonesia. Aman Bang Suma naksir lagi nggak enak saya. Waduh. Nanti Bang Suma minta tanda tangan nggak enak saya. Gimana teman-teman? Orang yang bisa buka kamera tapi tidak mau buka kamera, kan? Jadi bilang kecuali memang tidak bisa buka kamera.
Ada yang buka kamera tapi kayak ulat bulu. Ada lagi yang buka kameranya sebentar aja tapi kayak penjaga pohon. Ada aja. Ada lagi datang ngaku-ngaku oten tapi nyerang-nyerang kadrun, nyerang sendiri Tuhannya. Halo, Boru Pasar Ribu, buka kamera le. Halo, Boru, maju ah. Nah, gitu. Oh, cantik kali abang ini. Tadi fotonya perempuan. Malam bang. Malam. Bisa diskusi kita bang? Bisa, tapi diskusi yang bagus bang. Iya, makasih. Tapi abang nggak marah kan? Hah? Abang nggak lagi marah ini kan? Abang lagi marahan sama makanannya atau gimana ini? Enggak bang, diskusi lah. Oh iya, oke. Dan ini malam ini kita bahas bang. Tentang orang-orang yang menyalibkan Yesus itu pahlawan atau penjahat menurut abang? Yesus. Yang menyalib Yesus itu penjahat atau pahlawan? Yang menyalibkan. Iya. Penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada abang? Bukan penjahatnya, yang disalibkan itu menghadiahkan keselamatan. Tapi kalau tidak ada penjahat dia nggak disalib. Oh, pas itu bang, abang pun kalau nggak sekolah nggak ada ilmumu. Ya, itulah manfaatnya bersekolah. Sekolah itu bermanfaat. Semua punya unsur-unsur bang. Kau pun kalau nggak sekolah kau nggak ada ilmumu. Nah, sekolah itu bermanfaat. Ini pembunuh ini yang Anda jadikan hadiah, upah dari pekerjaan mereka itu kan adalah keselamatan untuk abang. Iya. Kalau mereka tidak jahat, Yesus tidak dibunuh. Bukan masalah orang itu. Bodoh, manusia yang berdosa bang, manusia yang berdosa. Datanglah Tuhan Yesus penyelamat untuk menebus dosa manusia itu. Nah, Yesus sebelum mati itu kan ada iblis di situ yang merasuki Yudas, ada orang yang bikin kesaksian palsu, ada yang bikin tipu muslihat agar supaya Yesus dibunuh. Berarti mereka ini adalah, Kutanya dulu abang Dudu, itu abang menyebutkan itu, abang sudah paham Alkitab belum? paham loh. Pahamnya di mana? Pahamnya bahwa Yesus berkata di dalam Lukas 22 nomor 22, anak manusia memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuk dia. Begitu juga di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus datang ke bumi untuk menggenapi semua perkataan yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi dan kitab Taurat. Terus? Nah, berarti kalau Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini berdasarkan kitab-kitab terdahulu, Yesus ini orang benar kan bang? Ya jelas bagi kami ya. Nah, apa rencana Tuhan terhadap orang benar? Celaka atau selamat? Ya, yang jelasnya yang selamat bang. Ah, selamat. Ketika orang-orang Roma, Yahudi, iblis ingin mencelakai Yesus, Yesus celaka atau selamat? Selamat. Berarti yang disalib Tuhan Yesus. berarti nggak selamat dong. Wah, Loh, gimana abang ini? abang ini salah pengertian begini. Loh, kok jadi saya yang salah pengertian? Iya. Wih, Jadi gini biar abang lebih paham ya.
jangan, itu dakwa yang tertulis itu bukan untuk dia, untuk apa namanya, biar supaya orang-orang yang hidup di dunia ini mengerti tentang kesehatan, apa itu artinya namanya dosa, itu dulu Bang. Iya. Nah, Berarti Anda selamat karena dia dibunuh. bukan ditebus. Tapi ya itulah, bagaimana mau menebus kalau dia nggak dibunuh? Ditebus. Nah, Anda ditebus karena dia dibunuh kan? Mungkin abang pun nggak selamat karena sampai hari ini kalau nggak ditebus dosamu. Nah, sekarang berarti untuk menebus Yesus kudu mati dulu kan, Bang? Bukan mati, bangkit lagi. Ya mati dulu baru bangkit. Masa bangkit gak mati? Gimana sih abang ini? Yalah, oke. Dibunuh dulu kan? Oke, disalibkan, bukan dibunuh, disalibkan. Iya, disalibkan. Bukan Oke. dibunuh, Nah, disalibkan. berarti dia wajib disalib dulu kan? Memang zaman dahulu itulah apanya, programnya. Ya, program. Berarti iblis berjasa dong. Berarti abang kurang paham bagian apa ini. Terbit dunia ini Bang. Asap rokoknya, Bang. Asap rokok, Bang. Asap rokok. Kena teguran kita nanti. Terbit dunia ini samanya dibentuk iblis sama Tuhan, samanya dibentuk itu sejajar, itu yang baik sama yang enggak. Ya iya maksud saya tanpa iblis Yesus tidak disalib. Tanpa tidak disalib tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak ada keselamatan bagi Kristen. Berarti iblis ini berjasa bagi keselamatan Kristen, kan begitu? Begini Bang, abang ngomongnya ngawur. Kok ngawur? Bisa nggak Yesus disalib? Bisa nggak Yesus disalib tanpa iblis? Begini, abang ngawur cara ngomongnya. Ya, begini, ngawur. Bagaimana ngawur dia? Bisa nggak Yesus disalib tanpa iblis, Bang? Sekarang dari awal dulu kita bahas dulu. Sebelum disalib. Sebelum disalib, Yesus melarang orang-orang membunuh. Tunggu dulu, Bang. Nah kan dari awal lah, Bangku. Belum siap aku menjelaskan. Oh ya udah silakan. Bisa aku ngomong? Silakan, Bang. Dari dalam ajaran kami, Bang Juma. Siap. Sebelum hadirnya Tuhan Yesus sudah bolak-balik. Contoh, salah satu contoh, Musa dan bela-bela nabi-nabi yang lain tidak dihiraukan manusia itu, tetap begitu-begitu. Nah, jadi semenjak kehadiran Tuhan Yesus, Nabi Musa tidak ada iblis bunuh Tuhan, Bang. Kehadiran Yesus lebih parah. Iblis bunuh Tuhan, gimana sih? Neng, boleh? Buatkan abadnya sayang, boleh? Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.